Selamat pagi Kak Siska. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Javier Sanureka Sopakua yang akan mewawancarai Kakak. Kami di sini bertujuan untuk mewawancarai kayak gimana sih rancangan-rancangan bisnis Kakak, yaitu dari ayam geprek Mbak E. Nah, boleh perkenalan dulu, boleh gini Kak? Boleh, perkenalkan ya. Sebelumnya nama saya Siska Septiwardani, owner dari Geprek Penyet Mbak E. Ini mau langsung aja ya? Ya. Langsung aja. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira bisa diceritakan nggak Kak Siska bagaimana awal mula usaha ayam geprek Penyet Mbak E ini didirikan? Awal mulanya adalah ketika saya habis kontrak dari PT. Di perusahaan kayak pabrik gitu selama 4 tahun kerja di PT, lalu setelah itu habis kontrak terinspirasi aja ingin membuka usaha. Yang kedua, kira-kira berapa besar modal awal yang dibutuhkan dan dari mana sumber modal tersebut berasal? Kalau untuk bicara sumber modal itu pasti modalnya dari tabungan kita sendiri ya. Satu, tabungan kita, terus dari banyaknya benda yang kita punya seperti motor ya kan, beberapa motor itu awalnya kita jual, hampir semuanya kita jual, sama tambahan dari tabungan. Kurang lebih modal awal itu sekitar 50-an juta ada, tergantung tempat sih masnya. Kadang kan kita ada yang modalnya dari stand itu sekitar 10 jutaan, ada yang dari kios itu sekitar 50 jutaan gitu. Kalau untuk awalnya kita ambil di 10 jutaan. 10 jutaan itu modelan stand. Kalau untuk yang di kios itu 50 jutaan. Lalu kira-kira apa saja tantangan paling berat yang Kakak Siska hadapi saat memulai usaha ini? Kalau untuk kalau untuk tantangan paling berat itu sebetulnya kompetitor itu udah jadi hal yang biasa ya bagi pengusaha kuliner ya. Yang paling berat adalah melawan kemalasan sama konsistensi aja ya. Kita harus kooperatif sama usaha kita, disiplin, dan lebih ke konsistensi. Itu tantangan yang paling berat. Iya, kalau untuk usaha kompetitor itu kita bisa bersaing secara apa yang kita bisa gitu, segala macam cara, gimana caranya biar usaha kita tetap berkembang dan maju gitu. Lalu kira-kira bagaimana proses operasional sehari-hari di warung ini dari persiapan hingga penjualannya Kak? Kalau untuk operasional kita ada tim ya, ada tim. Kita berbagi macam tugas. Sama untuk jam operasional awalnya itu di jam 7, sama tutupnya di jam 5 sore. Nah, kira-kira menu apa yang paling banyak diminati di pelanggan di sini dan kira-kira mengapa menurut Kakak Siska itu laris? Yang pastinya kita warga Indonesia, makanan pokoknya itu pasti ayam ya. Ayam geprek kan, ayam geprek, chicken katsu itu paling best seller di sini itu. Nah, kira-kira Kakak Siska ini juga menggunakan layanan online nggak kayak GoFood atau GrabFood gitu? Dan kalau emang iya, kira-kira seberapa besar pengaruhnya terhadap penjualan Kak Siska? Untuk saat ini kita masih off. Untuk GrabFoodnya kita belum operasional, hanya offline aja. Tapi udah ada rencana? Rencana ada. Ada. Nah, kira-kira Kak Siska ini pernah ngalamin kerugian nggak atau kayak masa sepi pembeli gitu? Nah, kalau emang pernah, kira-kira Kak Siska gimana cara Kak Siska ngatasinnya? Kalau kita jualnya di kampus otomatis kerugian banyak sih mas. Dari libur tahunan ya, kayak ada SP ya kan, ada libur semester juga. Itu salah satu kerugian berat di kita, karena kita kan bayar kontraknya itu per semester ya. Karena kita ada liburnya 2 bulan. Itu salah satu kerugian kita sebagai warga sini nih, pedagang kantin, kantin geprek. Itu bisa dibilang sebulan itu kan 1 juta. Dari biaya kerugiannya aja buat 2 bulan tidak operasional itu udah rugi.
tandanya 2 juta dalam 2 bulan. Itu belum termasuk omset yang lain-lain, ya kan. Dan kalau untuk tingkat kerugian lainnya mungkin nggak terlalu sih, karena kita kan dagangnya di kantin nih, kantin kampus ya. Kita bisa memenuhin untuk penjualan sih buat anak-anak kampus. Nah, kira-kira dalam menghadapin persaingan dengan usaha sejenisnya kayak sesama ayam geprek gitu, kira-kira strategi apa yang Kak Siska gunain agar tetap bertahan yang beda dari usaha lainnya? Yang pastinya kualitas produk yang kita jual, itu porsian untuk anak-anak, ya kan. Kita harus memenuhin itu, tapi tidak luput dari perhitungan laba kotor dan bersihnya juga. Kita juga harus memperhitungkan itu juga. Tapi kalau masalah rasa dan kualitas itu paling utama. Nah, yang terakhir Kak, kira-kira pelajaran atau pengalaman apa yang paling berkesan untuk Kak Siska selama menjalankan ayam geprek penyet Mbak E ini? Jangan percaya sama siapapun ya, karena kerugian dari usaha itu lebih ke kerabat, keluarga maupun teman dekat. Karena di sisi lain kita juga pernah mengalami kerugian kurang lebih sekitar 500 jutaan. Itu kita masuk ke investor juga. Itu investornya salah satunya adalah keluarga kita juga. Apa ya? Ya kita lebih ini aja sih. Jangan terlalu percaya sama orang. Itu aja sih. Oke, untuk pertanyaannya udah selesai Kak. Nah, terima kasih banyak Kak untuk waktu dan juga informasinya dalam wawancara ini. Kiranya usaha Kakak diberi kesuksesan selalu dan Kakak juga diberikan kesehatan selalu dalam menjalankan usaha ini. Terima kasih banyak Kak.